Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 12 TKJ 2, ingin menjelaskan tentang menganalisis perencanaan produksi massal. A. Pengertian perencanaan produksi massal. 1. Pengertian perencanaan produksi massal. A. Produksi massal. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat dimiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan orang atau badan produsen. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harganya yang murah, tidak berarti dengan kualitas rendah. Produksi massal biasanya ditemukan di industri di mana produk yang ditawarkan distandarisasi dengan teliti, sehingga memungkinkan mesin-mesin dan proses-proses bekerja secara otomatis menggantikan tenaga kerja manusia. Industri produksi massal biasanya ditandai dengan pemusatan penjual, persyaratan masuk yang ketat, dan penanggung skala ekonomi yang menghasilkan biaya penawaran yang rendah. Beberapa ciri-ciri utama dari produksi massal adalah sebagai berikut. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. 6. Kemudahan dalam kontrol produksi. Dengan menggunakan produksi massal, maka diharapkan dapat meningkatkan produksi dengan waktu siklus produksi yang lebih sedikit. Kemudian kapasitas produksi juga meningkat karena adanya keseimbangan pada jalur produksi. Selain itu, produksi massal juga tidak membutuhkan operator ahli karena semua berjalan otomatis oleh mesin sehingga dapat mengurangi biaya manufaktur per unit. Namun produksi massal memiliki keterbatasan, di antaranya membutuhkan nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi. Selain itu, karena lebih fokus pada jumlah, produksi massal tidak menawarkan variasi produk yang banyak. Dalam satu kali produksi mungkin hanya bisa membuat 2 atau 3 variasi. Hal ini menjadi masalah ketika dihadapkan dengan selera customer yang berbeda-beda. Meskipun hal ini bisa diatasi dengan menambah kustomisasi di luar jalur produksi seperti varian warna, aksesoris, dan sebagainya. Solusi dari permasalahan produksi massal adalah dengan menggunakan sistem komunikasi massal. Menurut London 2010, kustomisasi masalah adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Kustomisasi massal membuat produk lebih variatif, high variety, dengan harga murah, low price. Kustomisasi massal dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah individu maupun untuk pasar ceruk. Produksi efisien dari produksi massal dan waktu produksi lebih cepat menggunakan prinsip yang sama. Kustomisasi massal merupakan build to order, produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. B. Nilai guna barang. Pernahkah kalian
mendapati sebuah barang yang sebenarnya harganya murah namun ketika dipakai oleh selebriti harganya menjadi sangat mahal. Atau mungkin harga payung yang menjadi lebih mahal ketika musim hujan tiba. Bagaimana bisa sebuah barang yang mungkin harganya sangat murah bisa menjadi mahal di tempat atau di waktu yang lain? Ini semua berhubungan dengan nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunanya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Setiap barang memiliki nilai guna barang tersendiri. Jenis nilai guna barang tersebut diantaranya adalah 1. Kegunaan dasar, elemen utility. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusun atau hal-hal yang bisa langsung disarankan oleh panca indera manusia. Ketika digunakan maka barang tersebut akan langsung dirasakan manfaatnya. Contoh dari hal ini adalah ketika kita memakan nasi padang maka kita akan langsung merasakan rasa dari bumbu-bumbu yang digunakan kemudian berefek pada rasa kenyang. 2. Kegunaan waktu. Di bagian awal tadi sedikit disinggung mengapa payung dapat menjadi mahal ketika musim hujan. Hal ini merupakan contoh dari kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilai pada saat atau waktu yang tepat. Pada musim hujan semua orang tidak ingin kehujanan sehingga banyak orang membutuhkan payung karena kebutuhan payung meningkat, maka harga payung juga akan meningkat. 3. Kegunaan tempat. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindah dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. Pasir di sungai dan kayu di hutan akan memiliki nilai lebih tinggi ketika dipindah ke toko bahan bangunan atau ke lokasi pembangunan. 4. Kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Misal koran bekas hanya bisa akan ditumpuk dan dijual murah ketika hanya ditumpuk begitu saja. Ketika akan bernilai tambah ketika kita mengubahnya menjadi mebel. Potongan besi akan bertambah nilainya ketika diasah menjadi pisau. Kaleng bekas berubah nilainya ketika dibuat antena kaleng penguat sinyal. 5. Kegunaan pelayanan. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Contohnya adalah radio dan televisi akan bertambah nilainya jika ada siaran. 6. Kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Barang-barang bekas milik selebriti berharga mahal ketika dijual karena ada bukti kepemilikan dari selebriti tersebut. Sebaliknya, baju baru bekas gelandangan mungkin harganya akan turun sangat banyak. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan dapat mengubah nilai suatu benda tergantung dari siapa pemiliknya. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional di dalam perusahaan. Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi menuntut penaksir atas permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan disediakan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, peramalan merupakan bagian integral dari perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga 2013, perencanaan produk meliputi A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjual. B. Membuat jadwal penyelesaian tiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produk dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar, bulk out items dan bahan baku. Dijadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait.
Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Menurut Eni Aryandi 2019, perencanaan produksi yang terhadap dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercakup, yaitu perencanaan produksi jangka pendek. Perencanaan operasional adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. B. Perencanaan produksi jangka panjang adalah penentuan tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih daripada 1 tahun. Waktu kegiatan produksi ini biasanya ditentukan dalam jangka waktu 5 tahunan, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produksi. Dari kedua jenis perencanaan produksi di atas, maka dapat kita ketahui bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjual pada masa yang akan datang. Perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. C. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain ada waktu yang diperlukan. D. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produksi yang akan diproduksi. Perencanaan produksi harus dapat mengoordinasikan kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. F. Dalam perencanaan produksi ini dapat disusun rencana produksi yang baik yang akan dilaksanakan dengan biaya yang sangat rendah mungkin. 3. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan yang mengendalikan aliran material di dalam dan keluar pabrik sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dan dapat dicapai. Beberapa fungsi perencanaan produksi massal adalah A. Menjamin rencana penjual dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. B. Sebagai alat ukur performansi seproses perencanaan produksi. C. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. D. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Mengarahkan penyusun dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma tahun 1999 adalah A. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam sebuah produk sebagai fungsi dari waktu. B. Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. C. Menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan. D. Membuat jadwal produksi, penegasan pembahasan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada satu periode. 4. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya 1. Akurasi dan otomatisasi tinggi. 2. Kekurangan biaya tenaga kerja. 3. Kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. 4. Sedikitnya pengeluaran per unit. 5. Biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisasi. 6. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. 7. Biaya tenaga kerja rendah. 8. Biaya pemindahan bahan di pabrik
rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangannya: 1. Sumber daya yang terbuang. 2. Tidak ada jaminan. 3. Lebih banyak biaya untuk bahan. 4. Kurang beragam. 5. Terdapat kesulitan dalam perubahan produk. 6. Proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. 7. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. B. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide pokok dan menindaklanjuti sebagai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan distribusi, perubahan harga dan promosi. Dari sudut pandang investor pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Tahap-tahap perencanaan produksi yang baik dan benar akan menghasilkan output yang berkualitas. Tahap perencanaan produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor untuk memproduksi produk tersebut terlebih dahulu, antara lain: 1. Pasar yang baik di masa mendatang. Bagaimana produk kita mampu beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak menentu dan mengalami perkembangan pesat. 2. Siklus hidup produk. Bagaimana manajer operasional mampu menyeimbangkan keadaan berdasarkan siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. 2. Siklus hidup produk. Bagaimana manajer operasional mampu menyeimbangkan keadaan berdasarkan siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. ARS kas keluar masuknya dana menjadi faktor penting dalam tahap produksi. 4. Kemampuan organisasi. Pengaruh sumber daya manusia di dalamnya memulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan. 1. Tahap perencanaan produksi. Berbagai tahapan yang dilalui secara bertahap dan dengan pengkajian terus-menerus, umpan balik, dan evaluasi tersebut disebut dengan tahap perencanaan produksi. Tahap-tahap perencanaan produksi dijabarkan sebagai berikut. 1. Ide pokok. Ide pokok disusun berdasarkan kebutuhan konsumen, kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi terfungsi manajemen, yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia. Seleksi ide pokok. Seleksi ide pokok disusun berdasar atas evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. 3. Desain awal. Desain awal mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu manfaat produk, fungsi barang seperti fungsi utama, sekunder, style, seni, atau keindahan barang, dan melihat keseimbangannya biaya, kualitas, dan kinerja produk. 4. Purwarupa. Pada tahap ini perusahaan mengimplementasikan desain awal menjadi sebuah produk awal yang kemudian dilakukan percobaan pada tahap selanjutnya. 5. Pengetesan. Hasil purwarupa dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. 6. Desain akhir. Pada tahap ini produk disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan berdasarkan hasil dari tahap pengetesan. 7. Implementasi. Tahap ini merupakan tahapan akhir pembuatan produk. Pada tahap ini perusahaan memulai proses produksi, kemudian dilihat bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan di pasar. C. Indikator keberhasilan produksi massal. Sebagai pengelola usaha wirausaha harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkat sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetitif. Keberhasilan identik dengan pendapatan. Dengan begitu
pendapat merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha atau dapat diikatkan keberhasilan usaha atau dapat dikatakan keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan penyesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikutsertakan energi setiap orang yang berbeda dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. Berikut ini 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu 1. Kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. 2. Biaya produk. Biaya untuk modal, peralatan, dan alat bantu, serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. 3. Waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan dapat perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. 4. Biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 5. Kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Proses produksi merupakan produksi adalah tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa adalah proses yang memerlukan waktu yang lama, seperti pembuatan jembatan, gedung pencakar langit, pembangunan jalur MRT, dan lain-lain. Ada juga proses produksi yang bisa dinikmati secara langsung oleh konsumen seperti pijat, pentas hiburan, dan produk jasa lainnya. 1. Tahapan persiapan produksi dan pendirian usaha. Sebelum masuk tahap produksi, terhadap beberapa persiapan untuk menciptakan seperti manajemen dan efektif dan efisien antara lain. Survei pasar. Survei dilakukan pasar untuk mencari tempat pemesanan bahan baku dan pengemas yang paling murah bisa mensuplai secara kontinu. B. Pembuatan desain produk dilakukan dengan membuat desain kemasan yang menarik untuk serta menentukan harga setiap menu paket makanan dan minuman. Pembelian alat-alat pendukung produksi dilakukan. Pembelian alat-alat penunjang seperti kompor gas dan LPG, lemari pendingin, alat penggoreng, pisau dan blender, dan lain-lain. D. 4. Perencanaan sistem produksi dilakukan. Perencanaan sistem produksi dengan pembuatan jadwal produksi, perencanaan tata letak alat produksi, dan sistem penyimpanan produk agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. 5.
5. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemas dilakukan setelah melakukan survei pasar dan dilakukan kontinu seperti sesuai dengan jadwal produksi. F. Penyewaan tempat lokasi usaha melakukan sewa tempat dan dinilai strategis dan sesuai dengan kebutuhan konsep usaha rumah makan ini. G. Pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan dari LPPOM MUI Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kota Malang Raya. H. Uji coba produksi ini dilakukan untuk merencanakan menu makanan dan minuman sehingga diharapkan makanan dan minuman yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian proses produksi juga dapat digolongkan menjadi 2, yaitu A. Produksi, yaitu pembuatan barang dan mesin serta peralatan produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang atau menambah nilai suatu produk, barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urutan proses, yaitu A. Penjadwalan waktu. Penjadwalan waktu meliputi kapan memulai produksi, kapan produksi dalam satu siklus akan selesai, hingga masa akhir produksi. Penjadwalan produksi penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan produk dan jumlah yang diinginkan. B. Pemilih peralatan. Untuk memproduksi suatu barang maka perlu diperhatikan peralatan-peralatan apa saja yang harus digunakan, kualitas, jumlah, teknologi, dan lain-lain. C. Pengerjaan dengan peralatan. Setelah menentukan memilih peralatan, selanjutnya adalah menentukan kegunaan peralatan tersebut pada proses produksi. D. Mobilisasi personalia. Mobilisasi personalia adalah pengarahan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi. Pembelian material produksi tidak akan berjalan jika belum mempunyai bahan baku. Material-material yang dibutuhkan disesuaikan dengan desain awal produk sehingga tidak terjadi pemborosan pembelian bahan baku. F. Pembagian pekerjaan. Setelah semua peralatan dan bahan baku siap, maka selanjutnya adalah pembagian pekerjaan. Hal ini penting untuk mencapai target waktu yang telah ditentukan sejak awal. 2. Proses produksi. Dilihat dari caranya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu A. Proses produksi pendek. Proses produksi pendek merupakan proses produksi yang berlangsung cepat menghasilkan barang atau jasa yang segera dinikmati oleh konsumen. Contoh adalah proses makanan. B. Proses produksi panjang. Proses produksi panjang adalah proses yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. Contoh produksi ini adalah pembuatan rumah, barang-barang kerajinan, dan lain-lain. C. Proses produksi kontinu. Pada proses produksi kontinu, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahap pengerjaan sampai selesai. Contoh proses produksi ini adalah pengolahan gula, pabrik kertas, pabrik karet, dan lain-lain. D. Proses produksi berselingan atau intermittent. Proses produksi berselingan adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi. Contoh produksi ini adalah pembuatan sepeda di mana bagian-bagian sepeda dimulai dari rangka, roda, jeruji, pedal, dan lain-lain. 3. Perencanaan produksi. Untuk mencapai operasional yang efisien, efektif, dan ekonomis di unit kerja manufaktur pada suatu perusahaan, setiap organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perlu mengintegrasikan perencanaan produksi planning, dan sistem produksi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perencanaan produksi adalah kegiatan pra-produksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Perencanaan produksi akan memperkirakan permintaan dan kemudian menetapkan jadwal dan semua kebutuhan produksi agar dapat memenuhi target yang digunakan. A. Tujuan dari perencanaan produksi.
untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. B. Manfaat perencanaan produksi. Perencanaan produksi yang dilakukan dengan baik akan dapat memastikan proses produksi berjalan dengan lancar, sehingga memberikan beberapa manfaat bagi beberapa perusahaan atau organisasi seperti berikut ini. Organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong, sehingga mengurangi investasi dalam persediaan, dapat meningkatkan efisien dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Production planning atau perencanaan produksi menangani dua strategi dasar, yaitu perencanaan produk yang akan dihasilkan produk planning dan juga perencanaan proses produksinya proses planning. Perencanaan produksi dilakukan berdasarkan 3 tingkat waktu berbeda, yaitu perencanaan jangka panjang dan berhubungan dengan perencanaan fasilitas produksi, investasi modal, perencanaan lokasi, dan lain sebagainya. 4. Pengawasan produksi, production control. Tidak semua perencanaan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan atau pengendalian terhadap produksi agar penyimpanan dari perencanaan dapat diminimaliskan. Dengan kata lain, pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpanan. Faktor penyimpanan dari perencanaan produksi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpanan terhadap perencanaan produksi adalah seperti berikut ini. 1. Tidak tersedianya bahan baku mampu bahan penolong karena kekurangan masalah kualitas dan lain-lain. 2. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja, maupun fasilitas produksi lainnya. 3. Perubahan permintaan, pembatalan pemesanan, penambahan pesanan, ataupun perubahan waktu pengiriman. 4. Ketidakhadirnya pekerja. 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok atau pelanggan. B. Adapun manfaat dari pengawasan produksi. 1. Memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. 2. Memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 3. Mengendalikan sumber daya. 4. Mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tidak sama di semua organisasi atau perusahaan. Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut ini. A. Produksi berorientasi pekerja, berorientasi layanan. B. Sifat operasi. C. Ukuran operasi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perencanaan dan pengawasan produksi atau production planning dan control sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keberhasilan keseluruhan dari sebuah organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.